نعم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فإن شاء الله تعالى في هذا اليوم يوم الأربعاء pada hari Rabu ini kita kembali nuwasil darsana fil muqaddimah al-Ajurrumiyah, pelajaran terkait pembahasan muqaddimah al-Ajurrumiyah, membahas kitab ini muqaddimah al-Ajurrumiyah karangan Ibnu Ajurrum rahimahullahu taala, yang mana kita masih pada marfu'at al-asma, isim-isim yang rafa, ada 7. Dan lebih tepatnya kita sampai di at-tawabi', isim-isim yang Arabnya mengikuti kata sebelumnya. Ada 4. Kemarin kita telah melewati an-na'tu, sifat, suatu sifat ketika kita ingin menyifati suatu kata. Misalnya di sini Zaidun, bahwasanya Zaidun itu seorang yang dewasa, maka kita beri al-aqilu sebagai sifat. Zaidun al-aqilu, dan sifat ini memiliki beberapa kaidah. Di sini harus sama di dalam 4 hal. Juga ada pembahasan terkait ma'rifah dan nakirah. Kemudian kita lanjutkan babul atfi. Yang kedua dari at-tawabi', isim-isim yang mengikuti. Nomor 2 di sini adalah al-ataf, huruf apa namanya? Ataf. Nah, ataf ini dilakukan dengan huruf, sehingga di sini disebutkan wa huruful atfi asyarah. Huruf-huruf ataf ada asyarah, ada 10. Baik. Wahiyal wawu, yaitu huruf waw, dan huruf fa. Ini artinya dan. Fa kemudian summa kemudian au atau am, atau juga wa imma, bisa jadi, adapun wabal, bahkan, wala, lanya ya. Ini juga wawa di sini, ini huruf ataf. Yang dimaksud di sini hanya yang selain wabal, imma, ini di sini am. La artinya biasa la tidak, walakin, lakinnya, lakin, tetapi. Bukan yang lakinna. Kalau lakinna adalah akhwat inna, sebagaimana telah lalu. Wa hatta, dan juga hatta. Fi ba'dil mawadi, di sebagian tempat. Karena hatta ini bisa banyak sekali dia ngerangkepnya begitu. Bisa huruf atau huruf ini, huruf itu. Kemarin juga muncul hatta di nawasib ya. Ha- Huruf-huruf yang menasabkan fi'il. Maka fa'in atafta biha ala marfu'in rafa'ta au ala mansubin nasabta au ala makhfudin khafatta au ala majzumin jazamta. Ketika engkau mengatofkan, atof ini mungkin seperti apa, penghubung, menghubungkan kepada isim yang rofa, maka engkau rofakkan si kata penghubung itu, atau mungkin yang dihubungkan. Kalau yang penghubungkan si ini, yang 10 ini penghubungnya. Aw ala mansubin nasabta, kalau mau dihubungkan ke nasab maka jadikan nasab. Aw ala makhfudin, kalau khafat juga khafat.
ataupun jazm juga bisa jazm. Baik, di sini contohnya taqulu qama Zaidun wa Amrun. Ini huruf atofnya yang menghubungkan antara Amr dan dengan Zaid. Amr di sini yang dikatakan sebagai tabi', tabi' kepada Zaid. Telah datang Zaid dan Amr. Sehingga dia sama-sama rofa di sini. Zaid rofa, Amr juga rofa. Wa ra'aitu Zaidan wa Amron. Di sini dia Zaid menjadi nasab. Akan kita lewati di sebagai maf'ul bih nanti. Amr juga menjadi nasab. Ya, karena ada wa tadi. Wa Amron. Artinya saya melihat Zaid dan Amr. Marartu bi Zaidin wa Amrin. Zaid di sini majrur karena ada ba, ba yang di isim jar, isim khofat. Zaid ini khofat dan Amr di sini ikut seperti Zaid. Ya. Wa Zaidun lam yakum wa lam yaq'ud. Zaid tidak berdiri dan tidak duduk. Nah, berarti namun di sini sepertinya ada yang kurang tepat karena ada lamnya. Ketika kita katakan yaq'ud ini ma'tuf, dia sebagai ma'tuf kata yang dihubungkan ke yakum karena ada wa, itu harus menghilangkan ini dulu. Ini jazm karena ada lam. Ini jazm karena ada lam. Kalau ada lam juga di sini, maka dia karena lam jazmnya, bukan karena atof. Baik, ini atof. Kemudian yang berikutnya adalah taukid, penekanan. Pembahasan terkait at-taukid, penekanan, penegasan. At-taukidu, taukid adalah tabi'un lil muakkadi fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdihi wa ta'rifihi. Taukid adalah tabi' pengikut yang mengikuti lil muakkad untuk menegaskan fi raf'ihi yang mengikuti yang muakkad pada rafa'. Jadi dia mengikuti muakkad yang ditegaskan. Ini kan taukid penegas. Ini mengikuti yang ditegaskan dalam hal rafa'. Ketika yang ditegaskan rofa maka penegasnya juga rofa. Begitu pula ketika nasab khofat. Nah, dan khofat. Wa ta'rifihi dan juga mengikuti dalam hal ta'rif dan tankir, ma'rifah nakiroh yang di bab naat kemarin. Harus sama-sama ketika ma'rifah ma'rifah, ketika nakiroh juga harus nakiroh. Harus nakiroh nakiroh nakiroh. Wa yakunu bi alfadhin ma'lumatin. Taukid ini menggunakan lafat-lafat yang telah diketahui. Ya, lafadznya terbatas, tidak seperti naat dan juga atof yang banyak. Kita bisa memakai Zaidun wa Amrun. Kalau di atof, bisa juga memakai Zaidun wa Muhammad, Zaidun wa Umar, Zaidun wa Fatimah, Zaidun wa. Di sini bisa banyak. Dan ini cuma mengikuti rofa-rofanya saja ya. Bisa juga Ja'a Zaidun wa Rajulun. Ya, koma Zaidun wa wal mudiru wal mudarrisu. Zaid berdiri dengan Zaid berdiri dan Zaid dan guru berdiri. Gitu kalau bahasa Indonesia diterjemahin ini ya dulu. Zaid dan kepala sekolah berdiri, Zaid dan seorang laki-laki ya, berdiri. Ini cuman ikut rofa hanya sekedar di rofa, nasab dan khafat. Ini dalam hal i'rab saja. Adapun naat kemarin ada 4 hal yang harus diikuti.
Al ji. Sekarang at-taukid ya dia harus di i'rab dan ta'rif tankir. Ada dua berarti. Dan ini khusus harus menggunakan lafadz-lafadz. Yang pertama an-nafsu, kemudian al-ainu, kemudian kullun, kemudian ajma', kemudian tawabi' ajma'. Pengikutnya ajma'. Ada tiga. Akta, abta, absa. Seluruhnya. Kurang lebih. Maknanya sama. Atau an-nafsu. An-nafsu maknanya sendirinya. Wal ainu juga sendirinya. Kullun seluruhnya. Ajma' seluruhnya. Ini menunjukkan seluruhnya. Seluruhnya. Ya kita terapkan saja pada kalimat taqulu. Di sini disebutkan. Engkau katakan. Qama Zaidun nafsuhu. Zaid berdiri. Zaid berdiri. Nafsuhu sendirinya. Zaid telah berdiri sendirinya. Zaid sendiri ya nafsuhu dia diri sendiri. Wa raaitul qauma kullahum. Saya melihat kaum itu seluruhnya. Wa marartu bil qaumi ajmain. Saya telah melewati berpapasan dengan kaum seluruhnya. Ini kan taukid menunjukkan eh, ketika tidak dikasih taukid, saya telah melewati kaum. Itu kurang ketika ditambahkan ajma'in. Semuanya saya lewati. Sudah lewat dia. Demikian juga qama Zaidun. Zaid berdiri. Iya benar Zaid. Zaid itulah yang berdiri. Nafsuhu. Sendiri, Zaid sendiri itu yang berdiri. Mungkin dia dikira agar agar ia tidak dikira salah orang. Dan yang terakhir dari tawabi' yang keempat adalah badal. Badal. Tahu itu pengganti. Idza bdil asmun min ismin, jika suatu isim diganti dengan isim, au fi'lun min fi'lin, atau suatu fi'il diganti dengan fi'il, maka tabi'ahu fi jami'i i'rabih, harus mengikutinya pada seluruh i'rabnya. Padahal juga mengikuti dalam hal i'rab. Sehingga naat saja tadi yang syaratnya banyak, harus ini, harus itu. Ada empat. Badal ini ada empat jenis. Jenisnya badal. Badalus syai'i minas syai'i. Yang pertama, yang menggantikan sesuatu dengan sesuatu. Jadi seluruhnya digantikan dia. Kemudian yang kedua, badalul istimal. Apa? Maaf, badalul ba'di minal kul. Yang kedua, yang pertama tadi. Mengganti sebagian dari semuanya. Badal. Badal sebagian dari semuanya. Dan kemudian yang ketiga, badalul istimal. Mengganti badal sesuatu yang mencakup. Wa badalul ghalat. Dan badal kesalahan. Mengganti karena salah. Baik, langsung saja. Contohnya, qama Zaidun akhuka. Di sini, ini contoh untuk badalul istimal. Yang pertama, qama Zaidun akhuka. Akhuka adalah badal. Di sini badalnya adalah akhuka. Zaid berdiri. Ya, ini saudaramu. Saudaramu adalah Zaid. Zaid adalah saudaramu. Itu badal yang pertama yang menggantikan sesuatu dengan sesuatu. Zaid adalah akhuka adalah Zaid. Kemudian, atau di sini dia rofa, sama-sama rofa. Namun di sini tandanya dengan dhammah, adapun akhuka dengan waw. Karena dia apa? Asma khamsah. Yang kedua, badalu apa ini? Ba'd minal kul. Ini yang kedua. Contohnya akal turghifa thulutsahu. Saya mau makan akal tuh roti thulutsahu sepertiga saja.
sepertiganya. Di sini badalnya sulusahu. Raghifa fa di sini ini menunjukkan bahwasannya beliau atau dia apa nasab akal tur raghifa sehingga sulusahu juga nasab. Dan ini termasuk badal yang ba'd minal kul. Sebagian saja. Sepertiga dari roti. Sehingga roti bukan sepertiga. Sepertiga bukan roti, tapi sepertiga dari roti. Ya, untuk mengidentifikasinya dibolak-balik saja. Apakah dia yang pertama? Kalau tidak bisa berarti oh yang kedua. Namun ternyata ada yang ketiga. Badal apa ini? Al-istimal. Badal al-istimal. Contohnya wa nafa'ani Zaidun ilmu. Ini, wa nafa'ani Zaidun ilmu. Nafa'ani nafa Zaidun ilmuhu. Yang badal di sini adalah ilmuhu. Si Zaid bermanfaat bermanfaat untukku. Zaid bermanfaat untukku. Ya, ini ilmunya. Ini sama-sama rofa ya. Dia jadi fa'il. Nafa'a Zaidun. Zaid bermanfaat. Ya, ini ilmunya. Ilmu dari Zaid. Ya, ketika telah kita mengidentifikasikan bahwasanya itu bukan bagian dari nomor satu, ilmuhu, karena Z bukan ilmu, ilmu bukan Z. Apakah dia nomor dua? Dan ternyata nomor dua ini adalah termasuk dari bagian badalnya. Ya, di sini roti, sepertiganya, sepertiga dari roti. Sehingga masuklah sepertiga ini pada bagian roti. Adapun yang ini ilmuhu bukanlah termasuk bagian dari Zaid. Karena Zaid itu adalah manusia. Dia memiliki tangan, kaki. Kalau itu mungkin baru badal yang ba'd minal kul, yang nomor dua. Tapi ternyata ini bukan. Sehingga dia apa? Dia badal al-ijtimal. Badal mengganti sesuatu yang mengandung padanya. Dan yang terakhir badal ghalat. Badal karena salah ucap. Dan ini jarang sekali terjadi. Contohnya apa? Wa ra'aitu Zaidan al-farosa. Saya melihat Zaid, kuda. Ya, ini dia salah mau berucap. Saya melihat Zaid, kuda. Gitu. Aradta an taqula al-farasa. Engkau ingin mengatakan kuda, faqulita, apa namanya? Namun engkau salah ucap, maka engkau mengganti fabdal Zaidan minhu. Maka gantilah kata Zaid dengan kuda. Sudah ingin mengucapkan kuda, ra'aitu Zaidan, malah ngomong Zaid, maka ganti Zaidan al-farasa. Saya melihat Zaid, kuda. Demikian pembahasan pada siang hari ini terkait tiga at-tawabi', kata yang mengikuti pengikut, empat tawabi totalnya ada empat. Dengan na'at, atof. Kemudian yang ketiga di sini adalah taukid. Yang terakhir badal. Demikian isim-isim rofa. Alhamdulillah kita telah melewati semuanya. Mulai dari fa'il, kemudian ini naibul fa'il, yang ketiga al-mubtada, kemudian khobar, kemudian isim kana dan khobar inna, yang baru saja adalah at-tawabi'. Ada empat ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Insya Allah kita akan kembali melanjutkan pada pembahasan berikutnya, yakni isim-isim
yang nasab. Isim-isim yang nasab. Allah taala a'lam bissawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa alhamdulillahi rabbil alamin.